Dr. Ranti tentang materi pertama tentang keterampilan membaca. Lalu berikut kedua, materi kedua adalah pengajaran membaca bersama Ibu Salma Nadiah. CV beliau, Ibu Dr. Ranti, dilahirkan di Sukabumi 25 November 1988, tinggal di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pada tahun 2011, menyelesaikan pendidikan S1, jurusan pendidikan luar biasa, IPK 3,59 cum laude. Lalu pada tahun 2014, menyelesaikan S2, pendidikan kebutuhan khusus, IPK 3,76, dan pada tahun 2018 menyelesaikan pendidikan S3, pendidikan khusus, IPK 3,98 cum laude. Pendidikan S1, S2, dan S3 beliau diselesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung. Selain sebagai owner Yayasan Lentera Sanggar Rainbow, Ibu Ranti juga menjadi dosen di PLB Uninus, pernah menjadi sekretaris program studi PLB Uninus, dan aktif melakukan pengajaran, penelitian, dan publikasi, baik di skala nasional maupun internasional, dan publikasi-publikasi nasional dan internasional yang juga antara lain terindeks Scopus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Ibu Ranti juga akan disampaikan materi oleh Ibu Salma Nadiah. Ibu Salma Nadiah dilahirkan di Bandung 19 Maret tahun 1995. Alamat beliau di Jalan Lapang Tembak nomor 25 Bandung. Pendidikan terakhir S1 pendidikan luar biasa Uninus, IPK 3,62 cum laude. Beliau selain sebagai representatif dari Smart Kidos, juga mengajar di SLB Plus Saharja Mandiri, guru pendamping khusus di Bandung Resource Center, berakhir pada tahun 2018, dan juga aktif di Yayasan Raharja Mandiri sebagai bendahara. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan diskusikan tentang materi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, yaitu bagaimana series pembelajaran Calistung untuk anak-anak kita. Kepada Ibu Ranti dan Ibu Salma, waktu dan di tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bu. Pagi. Semoga semuanya senantiasa sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Dalam webinar ini sepertinya ada banyak para akademisi dan praktisi yang turut serta, dan tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengajarkan membaca pada anak. Mohon izin, di sini saya akan berbagi pengalaman saya dalam melakukan penelitian mengenai pengajaran membaca, dan semoga ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama nantinya. Untuk sama-sama kita saling membagi pengetahuan, pengalaman, guna menambah referensi yang akan bermanfaat untuk anak-anak kita kelak. Bapak Ibu, pada intinya memang tidak ada satu metode atau teknik atau strategi yang dapat dengan tepat digunakan oleh semua anak. Tidak ada satu metode baku yang dapat digunakan untuk semua anak. Anak itu beragam, unik, satu sama lain tidak ada yang sama, dan tentunya cara mengajari mereka membaca juga akan beragam. Nah, di sini saya akan menyampaikan tahapan pengajaran membaca yang saya susun dan rancang berdasarkan hasil penelitian para peneliti di dunia, yang semoga ini dapat dijadikan acuan bagi Bapak Ibu dalam mengajarkan membaca. Sebelum membahas mengenai bagaimana pembelajaran
membaca atau pengajaran membaca, kita akan mereview sedikit Bapak Ibu mengenai apa itu membaca sesungguhnya. Nah, di sini kita melihat mengenai pengertian membaca. Membaca disebutkan adalah proses kompleks untuk memahami tulisan. Nah, jadi membaca ini proses yang rumit untuk memaknai bacaan. Jadi seorang anak dikatakan dapat membaca jika ia paham apa yang ia baca. Jika hanya sekedar melafalkan huruf dan kata tapi tidak paham isinya, itu belum dikatakan membaca. Kemudian kita lihat lagi. Di sini membaca merupakan gabungan dari dua komponen, yaitu decoding dan pemahaman membaca. Kita lihat apa itu decoding dan pemahaman membaca. Bukan pemahaman membaca ya, pemahaman bahasa. Nah, decoding ini merupakan proses menerjemahkan tulisan ke dalam ucapan dengan mencocokkan huruf atau kombinasi huruf dengan bunyinya. Jadi kalau huruf itu disebut grafem ya istilah lainnya. Kemudian bunyi huruf itu disebut fonem. Nah, jadi kalau untuk membaca seorang anak ini dia perlu menguasai kemampuan decoding dan menguasai pemahaman bahasa. Sebentar Bapak Ibu. Nah, kemudian kemampuan yang kedua, di sini ada comprehension of language. Nah, ini dia bahasa. Jadi, bahasa ini merupakan sistem komunikasi terstruktur yang digunakan oleh manusia. Jadi, bahasa ada bahasa lisan atau speech atau spoken language, juga ada bahasa tubuh ya atau gestur gitu, atau juga bahasa isyarat, dan yang ketiga itu ada bahasa tertulis. Nah, jadi seorang anak itu memiliki keterampilan membaca ketika dia mampu melakukan decoding. Decoding itu menggabungkan huruf ya atau simbol bunyi bahasa ya dengan bunyinya dan memiliki kemampuan pemahaman bahasa gitu. Nah, ini dua kemampuan ini harus dikuasai oleh seorang anak sehingga dia akan mampu membaca. Selanjutnya, nah, kita lihat di sini bahwa skill of reading ini ternyata sangat kompleks Bapak Ibu. Jadi ini ada tali temali ya, satu persatu mereka saling berkaitan sampai akhirnya di ujung sana mereka memiliki keterampilan membaca. Nah, jadi tadi kalau comprehension of language itu juga ada berbagai macam gitu ya. Jadi dia harus pengetahuan anak tersebut, kemudian vocabulary-nya bagaimana, kemudian struktur of language-nya bagaimana, kemudian verbal reasoning, pemahaman atau penalaran si anak itu seperti apa, kemudian pengetahuan literasinya. Nah, baru semua komponen ini mereka miliki dan nanti bersatu ya menjadi tali temali yang itu baru di language comprehension. Kemudian yang lainnya itu ada word recognition. Nah, word recognition di sini tadi decoding tadi ada di sini. Fonologi sebelum decoding itu ada phonological awareness. Nah, ternyata kalau nanti kita akan bahas ya lebih detailnya. Di sini saya ingin mengilustrasikan ternyata proses membaca itu kompleks gitu sebenarnya bagi seorang anak. Jadi seorang anak memiliki keterampilan membaca itu sebenarnya sulit ya, bukan hal yang mudah nih, karena ada beberapa komponen yang harus mereka miliki sampai akhirnya mereka memiliki skill dalam membaca. Nah, Bapak Ibu, di sini juga saya akan mengilustrasikan untuk hal yang lainnya ya. Di sini ilustrasi betapa sulitnya anak-anak kita membaca. Di sini ada
huruf-huruf Braille, mungkin bagi Bapak Ibu dosen di sini ada dosen PLB atau mungkin Bapak Ibu guru yang di sekolah sudah sangat familiar ya mengenai ini tulisan-tulisan Braille ini. Nah, kita lihat ini adalah tulisan untuk teman-teman kita atau anak-anak kita yang mengalami hambatan penglihatan. Huruf A itu disimbolkan dengan titik di atas, huruf B titik 2 di atas, huruf C ya, dan seterusnya. Nah, mungkin bagi kita yang masih awam, misal ini kan perlu ini ya, perlu dihafal gitu kan, diingat gitu. Diingat si simbol-simbol huruf ini. Sampai akhirnya nanti seorang anak dapat membaca teks. Nah, kira-kira Bapak Ibu, tadi kalau misalnya diberikan waktu, misalnya ya, Bapak Ibu kan sudah bisa kalau membaca huruf-huruf alfabet, kita kan sudah hafal ya. Nah, tapi ini mah huruf Braille. Beri waktu misalnya sekitar seminggu atau 1 bulan untuk menghafalkan dan akhirnya diminta untuk membaca teks Braille ini. Nah, kira-kira bisa tidak? Nah, ini kita mencoba memposisikan diri kita sebagai seorang anak yang baru mau belajar membaca. Nah, karena pada umumnya bagi orang dewasa itu membaca itu ya hal yang mudah gitu bagi mereka. Kenapa? Karena mereka kan semuanya sudah bisa membaca. Jadi kita ini semuanya sudah bisa membaca. Berbeda dengan anak-anak. Nah, coba kalau Bapak Ibu kembali lagi ke masa lalu, misalnya kalau ingat bagaimana proses membaca itu dialami gitu, sampai akhirnya bisa membaca, pasti itu juga tidak mudah. Makanya di sini saya coba mengilustrasikan menggunakan tulisan Braille yang memang itu masih asing ya bagi sebagian orang. Nah, selanjutnya, nah di sini kita lihat mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa bahasa Jepang akan mudah ya membaca ini. Nah, tapi kalau bagi sebagian besar orang yang belum memahami bahasa Jepang, nah ini tulisan di Jepang itu ada tiga jenis karakter. Jadi ada hiragana ya, yang sebelah kiri, kemudian ada katakana, dan ada satu lagi itu kanji. Kita bayangkan Bapak Ibu betapa sulitnya siswa-siswa yang ada di Jepang sana ya. Mereka harus memahami tiga karakter tulisan itu dalam satu kalimat. Nah, hiragana ini terdiri dari 46 karakter. Nah, kalau di kita kan si simbol huruf itu ada 26 ya. Nah, kalau di Jepang itu ada 46. Kemudian di yang katakana itu juga memiliki 46 karakter. Berarti 46 sudah berkali-kali lipat dari alfabet Indonesia ya. Nah, itu harus dihafal oleh seorang anak. Nah, hanya memang kalau katakana ini digunakan untuk penulisan kata-kata asing. Jadi kalau dalam satu kalimat itu ada kata-kata asing atau kata-kata pinjaman gitu. Jadi bisa ada dua jenis karakter huruf ya yang ada di sana. Nah, selanjutnya yang ini kanji. Nah, huruf kanji, nah apalagi huruf kanji. Katanya kalau di Jepang itu huruf kanji ini merupakan apa ya, hal yang ditakuti lah. Karena ini termasuk yang rumit katanya. Jadi kanji ini ada ribuan. Ya, kalau tadi katakana hiragana ada 46 yang harus dihafalnya. Kalau di kita hanya 26 huruf ya. Tapi kalau kanji ini jumlahnya itu ada ribuan. Dan yang biasanya sering digunakan sehari-hari itu ada 3.000. Jadi saking banyaknya huruf-huruf kanji itu tidak ada yang kita tahu jumlahnya itu ada berapa. Kita bisa bayangkan ya, seorang anak nanti untuk bisa membaca mereka harus membacakan ribuan simbol-simbol yang seperti ini. Nah, ini ada contoh tulisan Bapak Ibu. Nah, di yang baris pertama ini ada tulisan katakana ya, katakana untuk tadi bahasa-bahasa serapan. Ini artinya yang untuk baris pertama ini restoran. Baris yang kedua itu pekerja kantoran. Ketiga itu McDonald. Nah, yang keempat, nah ini tadi huruf kanji. Ini pohon. Nah, jadi anak-anak yang di Jepang itu dia harus menghafalkan satu simbol ini untuk berbagai kata yang berbeda gitu.
Nah, kalau yang di atas yang katakana, nah ini untuk sama ya, kombinasi huruf juga seperti di kita, hanya kan 46 jumlahnya dengan mewakili bunyi-bunyi yang berbeda gitu. Kalau di Indonesia sebenarnya masih ini ya, masih relatif sederhana, tidak sampai 46 ini. Kalau di Jepang kita bayangkan dalam satu kalimat itu bisa ada 3 jenis karakter huruf ini. Nah, terbayang ya bagaimana sulitnya seorang anak itu bisa membaca. Kemudian kita lihat lagi ilustrasi yang lain. Nah, di sini ada simbol bahasa isyarat ya. Ini untuk alfabetnya. Jadi A sampai Z. Kemudian ada angka 0 sampai 9. Nah, anak-anak kita atau teman-teman kita yang mengalami hambatan pendengaran, nah mereka menggunakan simbol isyarat seperti ini gitu ketika akan melakukan spelling, mengeja namanya gitu. Nah, kita bayangkan mereka itu kesehariannya menggunakan bahasa isyarat ini ya, ketika mengatakan misalnya tadi saya gitu ya. Saya, atau misalnya ayah, kemudian ibu gitu. Nah, itu beda isyaratnya ketika mengatakan saya seperti ini kan, beda saya. Nah, kemudian kalau dieja itu harus menggunakan s, a, y, a. Berarti kan ada 2 hal juga ya yang harus mereka hafalkan. Dan yang yang menariknya lagi gitu, mereka menuliskannya itu dengan simbol bahasa kita. Jadi simbol alfabet huruf-huruf A, B, C gitu ya, yang huruf A, B, C. Nah, berarti ada tiga hal juga nih yang mereka harus pelajari, yang mereka harus ingat sehingga mereka dapat menulis dan membaca teks gitu. Ini juga sebenarnya tantangan besar ya untuk anak-anak kita yang tunarungu. Nah, ini sebagai ilustrasi saja Bapak Ibu mengenai jenis-jenis tulisan gitu ya, simbol-simbol huruf. Nah, kalau di Indonesia kita kenal di sini ada huruf A sampai Z ya, ada 26. Nah, jadi anak-anak kita hanya menghafalkan simbol huruf A sampai Z aja 26 aja nih. Nah, tapi tidak lupa juga ada huruf kapital dan huruf kecil. Nah, berarti bagi huruf-huruf yang beda sekali gitu bentuknya, kalau 26 dikali 2 berarti kan udah double juga ya yang mereka harus ingat, harus hafalkan. Belum ditambah yang tulisan tegak bersambung ya, tegak bersambung. Nah, double lagi yang mereka harus hafalkan simbolnya, belum nanti bunyinya. Nah, karena ada bunyi huruf ya, sound of letters, juga ada name of letters. Nah, kalau di Indonesia itu diajarkannya itu hanya nama huruf. Jadi huruf A, B, C, D, nah biasanya. Padahal sebenarnya baiknya itu diajarkannya itu bunyi huruf dulu sebelum nama-namanya, karena mereka akan kebingungan ketika proses dalam membaca. Kita lihat seperti apa nanti kebingungannya. Nah, di sini ada tulisan saya suka baca misalnya ya. Kan kalau sekarang ini metode yang digunakan kebanyakan metode eja ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada tulisan saya S gitu kan ya, S ya berarti kan bunyinya E dan S ya, S, A, Y, A. Tapi kenapa ketika digabungkan menjadi suku kata jadi sa ya, bukan jadi esa. Kemudian kalau digabungkan suku kata dengan kata ketika bersatu itu jadi saya gitu. Berbeda dengan tadi ya bunyi yang dibunyikan ketika per huruf. Nah, ini yang sering kali kebanyakan orang tidak tahu gitu, hal-hal seperti ini yang menjadi kebingungan anak dalam membaca, khususnya lagi anak yang learning disability, disleksia. Yang disleksia mereka juga disinilah kebingungannya, karena yang disleksia itu mengalami kesulitan dalam decoding ya. Decoding antara menghubungkan atau menggabungkan huruf dengan bunyinya. Karena kan si huruf yang mereka sebut itu berbeda dengan bunyi yang sebenarnya ketika digabungkan menjadi suku kata dan menjadi kata. Nah, kadang ini kita luput ya dari ya pengetahuan kita mengenai hambatan yang dialami seorang anak.
Mungkin kalau anak-anak yang non ABK bisa saja mereka tidak ada masalah. Kok selama ini banyak Bu yang biasa aja menggunakan metode EJA misalnya. Nah, itu mereka yang memang tidak mengalami hambatan atau bahkan pintar mungkin ya. Tapi bagi anak-anak yang memang mereka beresiko mengalami kesulitan membaca, nah, tadi antara nama huruf dan bunyi huruf yang berbeda itu ketika disatukan jadi berbeda itu akan kesulitan. Nah, kita bayangkan lagi di sini ada begitu banyak kata yang harus dibaca. Nah, bagi seorang anak tadi kan Bapak Ibu aja kalau misalnya membaca tadi huruf-huruf kanji, misalnya hiragana, katakana, kemudian membaca tulisan tadi braille kan bingung kan ya. Nah, itu sama itu posisi anak ketika melihat tulisan ini itu bagi anak-anak yang baru akan belajar membaca atau sedang belajar membaca ya, itu mereka bisa agak bingung karena begitu banyaknya simbol-simbol yang berbeda, kemudian ketika dibunyikan, ketika dibaca itu menjadi bunyi yang berbeda gitu. Kalau kita mungkin akan mudah, oh itu bicara, terus ada tulisan kenapa, cemara, ya mudah bagi kita karena kita memang sudah bisa membaca kan. Nah, tapi bagi seorang anak itu akan merupakan tantangan tersendiri ya, apalagi bagi anak-anak yang berisiko mengalami kesulitan membaca dan bagi anak yang jelas mengalami hambatan membaca seperti disleksia. Nah, tadi kita sudah rasanya sudah sangat paham bagaimana kondisi anak-anak kita sekecil itu, misalnya kita tuntut untuk bisa membaca. Nah, anak-anak kita yang tadi dia apalagi yang beresiko mengalami kesulitan membaca, dia akan menjadi stres. Kemudian belum lagi ada stigma-stigma negatif dari sekitar, misalnya ketika diajarkan membaca dia tidak bisa, oh ini anak pemalas, oh dia anak bodoh. Nah, itu menjadi tekanan tersendiri ya bagi seorang anak. Belum lagi orang tuanya menuntut, kamu teh udah 6 tahun misalnya masih belum bisa baca aja padahal udah diajarin. Nah, terbayang ya bagaimana stresnya seorang anak. Kemudian belum lagi ada kekerasan fisik misalnya. Nauzubillah ya, mudah-mudahan kita semua di sini tidak sampai melakukan hal seperti itu baik kepada anak kita ataupun kepada siswa-siswa kita di sekolah. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu, jadi National Reading Panel NRP itu melaporkan semacam hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli di membaca, baik itu ahli akademisi dan ahli-ahli praktisi gitu. Mereka berkumpul bersama kemudian melakukan penelitian secara khusus mengenai bagaimana sih cara membaca yang efektif gitu, yang bisa diajarkan kepada anak gitu. Nah, mereka di sana menemukan jadi ada 5 hal gitu, disebut dengan reading readiness bisa atau reading skill gitu. Jadi 5 hal inilah yang kalau itu diajarkan memudahkan anak nantinya dalam proses membaca. Nah, yang pertama itu ada phonemic awareness. Phonemic awareness Bapak Ibu yang merah. Nah, itu pertamanya dari sana. Jadi anak itu ternyata harus memiliki kemampuan kesadaran fonem atau phonemic awareness ini. Kemudian baru setelahnya diajarkan alphabetic principle ya, yang kuning ya, kita mulai ke kanan. Alphabetic principle ini mulai mengenalkan simbol huruf atau simbol bunyi bahasa ya, dengan si bunyinya itu sendiri gitu. Nah, jadi sebelum mengajarkan membaca ternyata ada prerequisite-nya nih Bapak Ibu atau prasyaratnya yang harus dikuasai oleh seorang anak, yaitu phonemic awareness. Apa itu phonemic awareness? Nah, phonemic awareness ini adalah kemampuan mendengar dan memanipulasi bunyi, khususnya bunyi bahasa. Pokoknya bunyi-bunyian, mendengar dan memanipulasi. Ya, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, phonemic awareness ini merupakan bagian dari kemampuan phonological awareness. Nah, jadi urutannya phonemic awareness itu kemampuan tertinggi ya di dalam phonological awareness. Nah, jadi kalau tadi menurut NRP itu ada phonemic awareness yang harus dikuasai oleh seorang anak sebelum mereka diajarkan huruf-huruf ya,
alphabetic principle sebelum mereka diajarkan membaca. Nah, si phonemic awareness ini adalah kemampuan tertinggi di dalam phonological awareness. Nah, jadi ada banyak keterampilan nih yang berkembang sebelum phonemic awareness. Phonological awareness ini seakan merupakan rumah besar yang ada di dalam yang di dalamnya itu ada phonemic awareness gitu. Nah, jadi sebelum kita membahas phonemic awareness-nya, kita akan membahas dulu phonological awareness-nya ya, Bapak Ibu. Nah, apa itu phonological awareness? Phonological awareness ini mengacu pada kepekaan terhadap struktur fonologis atau bunyi kata. Nah, jadi kesadaran fonologis itu umumnya diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanipulasi bunyi bahasa. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau tadi dikatakan phonemic awareness, nah kalau phonemic awareness itu mengacunya itu pada bunyi-bunyi fonem ya, atau bunyi unit terkecil pembentuk makna. Nah, kalau phonological awareness itu semua bunyi. Misalnya ketika saya bicara, itu sebenarnya itu kan saya mengeluarkan bunyi ya ketika saya berbicara. Nah, itu bisa dipecah menjadi bunyi kata. Nah, misalnya saya sedang bicara. Nah, ini phonological awareness, jadi kemampuan untuk membedakan bunyi-bunyian aja, bunyi-bunyian bahasa. Kalau phonemic awareness pada fonemnya atau yang kecilnya. Nah, atau yang kecilnya. Nah, misalnya sebuah kalimat tadi terdiri kan dari bunyi kata ya. Kemudian dari kata itu terdiri dari bunyi-bunyi suku kata. Dari fonem. Nah, jadi fonem itu sudah tertinggi gitu di phonological awareness. Kalau phonological awareness itu masih pada tahap membedakan bunyi kata, bunyi suku kata gitu. Nah, kalau di fonemik itu sudah bunyi fonem. Nah, ada yang menyamakan dengan bunyi huruf. Nah, itu beda. Jadi fonem itu bukan huruf. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu. Nah, bagi kebanyakan orang dewasa, membagi kata seperti tadi ya, yang saya katakan misalnya saya sedang bicara. Nah, bagi kebanyakan orang dewasa, itu hal mudah ya, membagi kata seperti itu merupakan hal yang mudah. Nah, tapi untuk seorang anak gitu, hal ini bisa menjadi sangat berat. Jadi kalau bagi seorang anak, kata yang keluar itu dianggap menjadi satu bunyi yang besar gitu, bukan sebagai kumpulan bunyi-bunyi yang lebih kecil. Ketika saya mengatakan saya pergi ke kampus misalnya atau ke sekolah, nah bagi anak tertentu seperti anak disleksia, satu kalimat itu keluar itu dianggap satu bunyi besar. Makanya dalam menulis mereka seringkali tidak menggunakan spasi gitu. Kan kalau spasi itu berarti tahu ya, dalam satu kalimat itu kan terdiri dari kata. Nah, jadi mereka bingung di sana. Nah, kemudian pada anak disleksia juga sama. Ketika satu kata disebutkan, mereka juga akan kebingungan memecah menjadi suku-suku kata gitu. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak yang beresiko mengalami kesulitan membaca Bapak Ibu. Jadi hal yang tidak mudah gitu untuk bisa memecah bunyi-bunyian ini. Jadi kalau phonological awareness itu tadi membedakan bunyi-bunyi bahasa secara keseluruhan ya. Nah, kalau phonemic awareness itu kepada fonemnya. Selanjutnya, nah, anak-anak ini memiliki kemampuan yang sangat bervariasi untuk mendengar unit bunyi terkecil dalam kata. Dan variasi ini menyebabkan para ilmuwan melakukan penelitian-penelitian, Bapak Ibu. Nah, pertama, para ilmuwan atau para peneliti di dunia itu menemukan bahwa phonological awareness ini penting, sangat penting untuk belajar membaca. Jadi banyak penelitian menunjukkan bahwa kesulitan dalam phonemic awareness ya, tadi yang bagian kecil dari phonological awareness. Nah, ini menjadi prediktor dari kesulitan membaca. Ya, jadi kebanyakan nih anak-anak yang dia sulit membaca, mereka itu ada masalah gitu pada phonological awareness-nya.
Nah, dan ini yang mungkin banyak orang tidak sadari. Jadi kebanyakan mungkin guru, oh ini tuh belum bisa membaca, oh kurang rajin belajarnya misalnya, atau kurang semangat anaknya, atau tadi, oh anaknya dari ini mah bodoh atau gimana diajarin juga nggak bisa misalnya. Padahal bisa jadi mereka belum menguasai phonological awareness-nya. Sebenarnya phonological awareness ini merupakan hal yang secara alami ya, yang dapat dikuasai oleh seorang anak. Jadi kita pun gitu secara alami kita menguasai kemampuan membedakan bunyi-bunyian. Nah, tapi untuk anak-anak tertentu tadi khususnya lagi disleksia. Nah, mereka ini miss nih, mereka tidak punya kemampuan ini karena fungsi otak mereka jadi ada bagian otak saraf di otak mereka itu rusak sehingga fungsi ini tidak ada gitu. Makanya harus diajarkan gitu. Kemudian kemampuan fonologis ini biasanya bekerja secara alami ketika kita mendengar dan berbicara tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Nah, kemampuan ini dirancang untuk memahami makna dari apa yang didengar dan dikatakan. Sedangkan membaca itu membutuhkan tingkat metalinguistik yang tidak alami atau tidak mudah. Jadi Bapak Ibu, membaca itu kan proses linguistik ya sebenarnya. Nah, di dalam linguistik itu tadi ada salah satunya adalah phonological awareness. Di dalam phonological awareness itu salah satunya ada phonemic awareness ya. Belum kita bahas detail mengenai phonemic awareness. Nah, jadi itu secara alami sebenarnya bisa dimiliki oleh seorang anak. Tapi kalau untuk membaca, nah itu keterampilan yang memang harus diajarkan gitu. Jadi memang harus belajar. Terus gimana tuh Bu? Misalnya suka ada anak yang tiba-tiba dia bisa membaca tanpa diajarkan gitu. Nah, biasanya itu sudah ke taraf anak-anak ini ya, anak-anak gifted gitu kan, jenius gitu. Jadi mereka bisa belajar sendiri. Nah, tadi yang perlu kita ingat di sini, ternyata memang kemampuan fonologis ini atau phonological awareness ini secara alami dimiliki, tapi tidak untuk semua anak ya. Kalau secara umum ya, tapi tidak untuk semua anak. Tadi yang anak-anak yang ada kesulitan membaca, mereka sulit untuk membedakan bunyi-bunyian. Makanya tadi ya harus kita ajarkan. Kemudian jadi tidak hanya mengajarkan membacanya, tapi juga mengajarkan kemampuan fonologisnya. Nah, di sisi lain, nih keterampilan fonologis ini juga tidak terikat dengan kecerdasan. Jadi bukan berarti anak-anak yang sulit membaca, mereka itu tidak cerdas gitu ya. Nah, beberapa orang yang sangat cerdas memiliki kesulitan dalam kesadaran linguistik, terutama pada level fonologis. Nah, ini bicara mengenai anak disleksia ya contohnya. Karena kalau anak-anak disleksia, itu kan mereka secara IQ rata-rata atau di atas rata-rata. Jadi mereka cerdas kok anak-anaknya gitu, tapi kenapa kok tidak bisa membaca gitu. Jadi bukan termasuk anak yang lamban belajar ya atau slow learner. Nah, jadi mereka ini memang ada masalah di keterampilan fonologis, maka dari itu harus diajarkan. Selanjutnya hasil penelitian lainnya bahwa membaca ini merupakan, tadi sudah disinggung ya, merupakan aktivitas linguistik yang membutuhkan penguasaan dalam aspek linguistik. Nah, jadi aspek-aspek linguistik ini ada banyak juga, ya. Ada fonem, morfem, semantik, sintaksis, pragmatik gitu. Nah, kalau di sini khusus untuk membaca itu yang paling penting adalah kesadaran fonologis atau tadi phonological awareness tadi. Nah, fonologis ini merupakan bagian dari linguistik yang menjadi penyebab sulitnya anak melakukan decoding. Kalau tadi kita bicara sebelumnya bahwa keterampilan membaca itu harus memiliki kemampuan-kemampuan, diantaranya decoding dan comprehension of language misalnya. Nah, untuk melakukan decoding, anak itu harus memiliki kemampuan phonological awareness gitu. Jadi berhubungan antara phonological awareness pada decoding. Decoding itu berhubungan dengan membaca. Nah, Bapak Ibu, ini masih hasil-hasil penelitian. Jadi secara praktis, kesadaran fonologis ini sangat penting bagi anak untuk menerjemahkan simbol tertulis berupa huruf dan pola huruf menjadi bunyi bahasa yang difahami. Nah, secara umum, kesadaran fonologis ini bisa dikenal sebagai grafem to fonem. Ya. Grafem itu huruf-huruf, ya, simbol-simbol, fonem itu bunyi dari huruf-huruf itu. Nah, ini merupakan dasar dari
coding skill ya. Jadi jika seorang anak tidak dapat memahami perbedaan bunyi dalam bahasa lisan, maka akan mengalami kesulitan untuk mengkodekan atau membaca kata secara akurat dan lancar. Jadi mereka otomatis akan kesulitan dalam melakukan decoding gitu. Kalau ternyata misalnya anak-anak kita, tidak bisa nih membedakan misalnya paku misalnya, terus kok dianggapnya sama dengan palu misalnya, kan bunyinya mirip tuh ya, paku, palu, atau misalnya apalagi jaket, raket gitu, tapi mereka mengatakan itu hal yang sama gitu, padahal memang bunyinya sama tapi artinya berbeda. Nah itu mereka bisa dikhawatirkan gitu mengalami kesulitan membaca nantinya karena mereka belum menguasai kemampuan fonologis atau membedakan bunyi-bunyian tadi. Kesadaran fonologis ini telah terbukti Bapak Ibu menjadi dasar dari keberhasilan dalam membaca ya. Ini dari sekian banyaknya penelitian. Ini kalau saya kebetulan mengambil beberapa jurnal ya di sini, tapi secara umum itu penelitian-penelitian di dunia itu mengatakan bahwa fonologis ini menjadi dasar keberhasilan dari kemampuan membaca. Jadi kalau kita ingin anak kita mudah nanti membaca, nah tadi kuatkan dulu atau penuhi dulu kemampuan prasyarat membacanya. Apa itu? Kesadaran fonologis gitu, atau phonological awareness. Kita lihat phonological awareness ini ada banyak tadi ya ragamnya. Nah, di sini ada contohnya words in sentence. Nah, jadi anak itu bisa membedakan, bisa sadar gitu, bisa ngeh bahwa dalam satu kalimat itu terdiri dari kata-kata gitu yang bergabung. Kemudian baru syllable. Nah, syllable itu anak juga sadar bahwa dalam satu kata itu terdiri dari bunyi-bunyi suku kata. Kemudian onset and rhyme, ini kalau onset itu merupakan fonem awal ya dari setiap kata. Kemudian kalau rhyme ini mengacu pada fonem yang mengikutinya. Nah biasanya kalau di bahasa kita memang agak sulit kita menemukan kata-kata yang seperti ini Bapak Ibu, karena kalau di Indonesia itu katanya itu kebanyakan multisyllable. Nah kalau di luar ya menggunakan bahasa Inggris, nah itu biasanya menggunakan monosyllable. Itu contohnya misalnya pada cat gitu ya. Cat bunyi C di depan itu disebut onset. Kemudian cat at-nya yang di belakang itu disebut rhyme gitu. Nah, hanya kalau di Indonesia ini agak sedikit lah kita menemukan kata-kata yang seperti ini. Kemudian di sini ada rhyme, ini rhyming ya, kalau atau rima ya, kalau mungkin bahasa Indonesianya. Ini anak harus ngeh gitu pada bunyi-bunyi tadi, bunyi-bunyi kata yang mirip tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, pada anak-anak yang berisiko mengalami kesulitan membaca, nah itu mereka bisa jadi sulit membedakan, misalnya gini. Ada itu anak teman saya yang mengatakan, Abi katanya kita ke Mekah lagi yuk katanya. Terus Abinya bingung, ke Mekah? Emang kita udah pernah ke Mekah? Iya katanya lebaran kemarin ke Mekah. Padahal makam gitu. Nah itu kan mirip ya bunyinya. Tapi mereka tidak bisa membedakan, ternyata memiliki makna yang berbeda, itu rhyming ya. Jadi bunyi-bunyi yang mirip tapi memiliki makna yang berbeda. Kemudian ini ada phonemic. Nah, ini mulai tadi Bapak Ibu phonemic awareness. Nah, phonemic awareness itu ini sudah lebih kecil lagi. Kalau tadi kan yang word awareness ini kata dalam kalimat, syllable, suku kata dalam kata gitu. Onset rhyme itu masih suku kata dalam kata. Rhyming tadi sebenarnya suku kata dalam kata juga ya untuk kata-kata yang mirip. Nah, kalau phonemic awareness itu sudah tadi pada fonem ya. Fonem itu bunyi unit terkecil pembentuk makna. Jadi ketika saya mengatakan chat misalnya atau lem, itu terdiri dari bunyi o, e, gitu. Nah, jadi anak harus sudah peka akan bunyi fonem, itu fonem namanya. Phonemic awareness ini juga ada kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai anak. Pertama, isolation. Jadi anak itu sudah bisa memecah atau memisahkan bunyi
bunyi awal atau bunyi akhir dalam sebuah kata. Misalnya ayam gitu. Ayam. Nah, apalagi kata yang bunyinya A selain ayam, misalnya api gitu, awan. Nah, itu berarti anak sudah memiliki kemampuan phonemic awareness, di antaranya isolation. Nah, kemudian di phonemic awareness juga ada kemampuan lagi di sini segmenting. Jadi anak memecah tadi ya, memecah. Coba kalau L, lem itu bunyinya apa aja? Lem gitu. Nah, mereka sudah bisa melakukan segmenting. Ada berapa bunyi yang terdengar pada bunyi lem misalnya? 3 gitu. Nah, itu berarti sudah bisa melakukan segmenting. Kemudian blending. Blending ini yang menggabungkan. Misalnya kalau mendengar kata a jadi apa misalnya? Chat gitu. Nah, itu berarti mereka sudah memiliki kemampuan blending. Kemudian addition, penambahan misalnya chat tadi atau lem ditambah a jadi lema gitu kan, lem tambah a belakangnya lema. Nah, itu addition. Kemudian delete itu menghilangkan, misalnya apa, buku, bunyi u-nya hilang jadi apa, book. Nah, anak itu diajarkan ini nantinya kalau mereka tadi secara tidak alami, mereka tidak memiliki kemampuan ini secara alami gitu. Kan kalau anak secara umum mereka udah otomatis nih punya kemampuan ini Bapak Ibu. Nah, tapi bagi anak-anak tertentu yang beresiko mengalami hambatan membaca, mereka akan kesulitan dalam tadi mengenal bunyi-bunyian ini. Kemudian kalau substitusi itu mengganti ya, misalnya paku, ganti bunyi, bukan paku, misalnya ibu lah, ibu, bunyi i-nya kan tadi ini ponemik ya, ibu, ganti bunyi i-nya menjadi a, jadi apa, abu gitu. Nah, itu substitusi. Kemudian nah di sini ada stage ya, sebenarnya ada tahapan nih Bapak Ibu, tahapan kemampuan-kemampuan tadi ya berdasarkan usia. Jadi kalau kita lihat pertama di stage 1 nih, sampai 2 itu seorang anak mereka secara alami belajar atau menguasai kemampuan mendengar dan bicara ya, bahasa oral. Mendengar dan bicara itu dimulai dari umur 8 sampai 2 tahun. Kemudian baru nanti di umur 2 sampai 4 tahun mereka sudah bisa membedakan rhyming, tadi rhyme awareness, bisa membedakan bunyi-bunyi kata yang mirip gitu ya, tapi memiliki makna yang berbeda. Kemudian di umur naik lagi ke tingkat 4, anak usia 3 sampai 5 tahun mereka sudah bisa ngeh gitu bahwa setiap kata itu terdiri dari suku-suku kata. Nah, ini ada usia-usianya. Kemudian yang selanjutnya onset dan rhyme anak sudah bisa menguasai itu di usia 4 sampai 5 tahun. Sampai phonemic awareness tadi, phonemic awareness itu secara alami dikuasai oleh anak di usia 4 sampai 7 tahun. Nah, di sini sebenarnya sudah mulai terlihat Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, apakah anak usia dini boleh diajarkan membaca gitu? Boleh, selama mereka sudah menguasai kemampuan phonemic awareness. Nah, jadi usia 4 tahun itu sudah bisa diajarkan membaca ya, membaca yang selama ini kita ajarkan ke anak-anak gitu ya. Nah, itu sudah bisa dilakukan di usia 4 tahun selama mereka sudah menguasai kemampuan phonemic awareness gitu. Nah, jadi kan kalau setiap anak itu kan beragam ya kemampuannya. Kalau secara umum itu Piaget pun juga mengatakan baru usia 7 tahun seorang anak dapat diajarkan hal-hal yang sifatnya abstrak, termasuk membaca calistung lah ya, membaca, menulis, berhitung di usia 7 tahun. Itu secara umum, berlaku umum gitu. Jadi sebagian besar anak-anak di usia 7 tahun itu sudah matang tuh kemampuan dasarnya sehingga dapat diajarkan hal-hal yang abstrak. Nah, tapi tunggu dulu, kita lihat nih bagi anak-anak tertentu yang misal mereka cerdas tadi ya, yang jenius,
Kenapa kita harus menunggu di usia 7 tahun gitu? Mereka sudah mampu tuh di usia 4 tahun. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya itu secara umum tapi tidak juga bisa berlaku umum gitu. Tergantung si anaknya. Kalau anaknya 4 tahun mereka tadi sudah bisa membedakan kalau lem terdiri dari bunyi apa saja, o, e, misal. Nah, sudah bisa melakukan itu, terus melakukan substitusi ya, penukaran fonem, terus tadi penghilangan fonem, penambahan fonem. Fonem itu kan bunyi-bunyian ya, bukan simbol huruf. Jadi kita kalau untuk yang tadi yang kita bahas mengenai phonological awareness itu bunyi-bunyi semuanya, tidak ada simbol bunyinya atau huruf-hurufnya. Nah, kalau anak sudah paham tadi bunyi-bunyian tadi, berarti dia sudah siap diajarkan membaca. Baru kita kenalkan simbol hurufnya. Oh, jadi yang bunyinya A ini ya bentuknya, I ini bentuknya nih, dihafal gitu kan sama anak kan. Kemudian nanti mereka akan bermain mensubstitusi, mendelete, kemudian menambahkan huruf-huruf itu menjadi sebuah kata gitu. Sebuah kata yang tertulis ya. Nah, disinilah nanti kemampuan yang tadi harus dikuasai seorang anak gitu sehingga mereka boleh diajarkan membaca. Jadi kalau misalnya ibu sekarang punya anak kecil di rumah gitu usianya masih 3 tahun misal ya, itu bisa distimulasi untuk kemampuan phonological awareness-nya. Nah, di sini kan rhyme awareness ini juga 2 tahun ya secara alami dikuasai. Nah, jadi kita misalnya ajarkan lebih dini lagi, mau 1 tahun misalkan diajarkan bunyi-bunyian, misalnya menggunakan nyanyian. Nanti Bu Salma ya yang akan membahas lebih detail mengenai contohnya bagaimana nyanyi-nyanyian, menyadarkan bahwa itu terdiri dari kata-kata gitu. Kemudian dalam bentuk-bentuk permainan, nah kita stimulasi sejak awal, misalnya usia 1-2 tahun itu sehingga ternyata mereka karena saking pintarnya gitu sudah menguasai kemampuan fonemik ini di usia 3 tahun misalnya. Nah, udah bisa tuh diajarkan membaca pun gitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat di sini apa sebenarnya phonemic awareness. Kita review lagi. Tadi phonemic awareness ini adalah kemampuan mendengar dan memanipulasi unit bunyi terkecil pembentuk kata. Nah, jadi unit bunyi terkecil dalam kata-kata ini disebut dengan fonem. Jadi phonemic awareness ini bukan kesadaran phonemic awareness ini adalah kesadaran bunyi Bapak Ibu, jadi bukan huruf. Nih contohnya di sini ada kata tepi sungai misalnya. Nah, tepi untuk kata tepi itu memiliki 4 huruf ya. Ya, ada 4 huruf, ada huruf T, E, P dan I. Tapi tepi, dan tepi ini pun juga memiliki 4 fonem. Bunyinya ada 4 juga, hurufnya ada 4 juga gitu. Berbeda dengan yang sungai. Nah, sungai di sini memiliki 6 huruf S, U, N, G, A, I. Tapi memiliki 4 fonem. Jadi fonem ini bisa terdiri dari 2 huruf ya. Jadi bunyi ang itu ya tidak bisa dipisahkan lagi gitu bunyinya menjadi yang lebih kecil. Makanya diwakili oleh N dan G. Terus I gitu kan, sungai. I juga diwakili oleh 2 huruf tapi dia memiliki 1 fonem. Nah, ini contohnya phonemic awareness itu. Kemudian dari beberapa penelitian itu diperoleh juga bahwa phonemic awareness ini diperlukan untuk mempelajari dan menggunakan simbol alfabet. Jadi phonemic awareness ini kan merupakan kemampuan tertinggi di phonological awareness. Nah, ini penting nih untuk penguasaan simbol alfabet. Bahasa Indonesia itu menggunakan sistem penulisan alfabet ya, di mana huruf secara tunggal atau dalam kombinasi tadi itu mewakili bunyi bahasa tunggal. Jadi seseorang yang dapat memisahkan bunyi kata menjadi bunyi-bunyi yang lebih kecil dan menyatukan kembali, nah itu mereka memiliki keterampilan dasar untuk menggunakan prinsip alfabet. Jadi tanpa phonemic awareness, siswa dapat dibuat bingung oleh simbol huruf dan bagaimana kaitannya dengan bunyinya.
Ya, jadi simbol itu kan mewakili sebuah bunyi ya. Makanya kalau di Indonesia itu menggunakan nama huruf untuk membaca, metode eja itu kan menggunakan nama huruf ya, bukan bunyinya. Nah, itu akan menjadi kebingungan anak-anak. Ya, khususnya ya anak-anak yang beresiko mengalami kesulitan dalam membaca. Kemudian yang kedua, sebagian besar anak yang memiliki kesulitan membaca mereka memiliki kesulitan dalam ya. Itu tadi kita juga sudah singgung. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, Bapak Ibu, ada 80% dari anak yang memiliki kesulitan membaca ini menunjukkan kelemahan dalam kesadaran fonologis. Kita bayangkan ya, jadi 80% anak yang hese gitu membaca, mereka itu ada kelemahan dalam kemampuan membedakan bunyi-bunyian. Kemudian yang ketiga, pengajaran dalam kesadaran fonem ini bermanfaat ya untuk keterampilan membaca dan mengeja. Jadi pengajaran kesadaran fonem atau phonological awareness, phonemic awareness ini paling baik diajarkan di taman kanak-kanak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sini ada guru-guru PAUD misalnya, itu yang diajarkan pertama di PAUD itu gitu. Apa sih? Jadi bukan si simbol hurufnya, bukan si nama-nama huruf, tapi diajarkan bagaimana anak-anak ini memanipulasi bunyi ya. Tadi belajar mengenai membedakan bunyi-bunyian. Ini berdasarkan penelitian baiknya diajarkan di taman kanak-kanak atau di kelas 1. Nah, terbayang ya Bapak Ibu, jadi kelas 1 pun gitu. Itu harus memastikan kembali anak-anaknya teh sudah menguasai belum nih kemampuan awal dari membaca di kelas 1 ya. Baru nanti diajarkan membacanya. Selanjutnya, nah di sini ada piramida Bapak Ibu. Piramida ini menunjukkan ya kemampuan tadi pada phonemic awareness atau misalnya syllabic awareness. Syllabic itu yang suku kata, itu anak sudah harus mampu melakukan syllabic isolation ya atau phoneme isolation. Jadi memisahkan bunyi awal dari sebuah kata. Misalnya kalau di syllable yang bunyi kata yang bunyi depannya ba apa? Misalnya baju misalnya. Nah, anak itu harus sudah bisa melakukan itu. Kemudian kalau tadi fonem kan ayam misalnya yang bunyi depannya a apa? Ayam. Kemudian tadi blending menggabungkan suku kata atau fonem gitu. Kalau suku kata pa, ku menjadi kata apa? Atau bunyi pa dan bunyi ku ketika digabungkan menjadi bunyi apa? Paku misalnya. Kemudian matahari itu menjadi bunyi apa? Matahari gitu. Segmenting ini memecah bunyi ya. Memisahkan bunyi. Misalnya kalau matahari itu bunyi yang terdengar ada berapa? Misalnya bisa pakai tepuk tangan. Matahari. Oh ada 4. Nah, ini hal-hal ini yang harus dikuasai oleh seorang anak gitu. Dan ternyata yang substitusi itu keterampilan paling tinggi ya. Jadi ketika anak itu diminta menukar gitu, menukar bunyi, mengganti bunyi, misalnya paku, bunyi paknya diganti menjadi bu, jadi apa? Jadi buku gitu ya. Nah, itu keterampilan tertinggi. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, kalau kita simpulkan, jadi tahapan membaca ini pertama ada pre-reading ya. Pre-reading itu isinya tadi phonological awareness. Kemudian ada early reading. Early reading ini yang membaca ya, yang kita kalau di sekolah-sekolah kita ajarkan membaca permulaan. Dan yang selanjutnya ada reading comprehension. Nah, ini sudah membaca lanjut. Nah, itu juga kompleks lagi ya untuk mempelajari membaca lanjut. Hanya kita di sini sampai di early reading saja. Nah, jadi yang akan dikenalkan di sini berdasarkan hasil penelitian itu ada yang namanya strategi PBR. Sebentar Bapak Ibu.
Oke. Nah, jadi di sini ada namanya strategi membaca PBR. Nah, PBR ini apa? Jadi kalau saya mengatakannya punya Bu Ranti. Nah, biar ini ya Bapak Ibu, biar ada merek nama saya di sini, strategi membaca PBR. Nah, punya Bu Ranti. Nah, padahal aslinya singkatan dari Phonology Based Reading Strategies ya. Nah, jadi strategi membaca berbasis fonologi gitu. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah ketika kita mau mengajarkan membaca pada anak, itu diajarkan dulu phonological interaction ya. Jadi ajarkan dulu fonologinya. Kemudian baru di sini ada phonic interaction. Jadi ajarkan phonic ya. Phonic itu hubungan antara simbol dengan bunyi. Nah, jadi keterampilan membaca bisa dikuasai oleh seorang anak. Nah, menggunakan strategi membaca yang namanya PBR atau PBR, punya berarti PBR, Phonology Based Reading Strategies. Ya. Jadi ada 2 tahapan untuk mengajarkan anak membaca. Pertama phonological interaction dan yang kedua phonic interaction. Apa itu phonological interaction? Ya, kalau tadi kan kita membahas secara teorinya Bapak Ibu. Nah, kalau ini lebih kepada praktis. Nah, jadi dalam phonological interaction itu, jadi kami di sini ya berdasarkan hasil penelitian menuliskan ada 4 tahapan. Pertama, word awareness games. Jadi semuanya itu bentuk-bentuk permainan. Dan di sini anak tidak dikenalkan simbol hurufnya ya. Jadi kita belum mengenalkan simbol hurufnya, tapi lebih pada bunyi-bunyian saja. Jadi ada yang namanya word awareness games, kemudian ada rhyming games, yang ketiga syllable awareness game, yang keempat phonemic awareness game. Nah, di word awareness game ini juga ada macam-macam lagi tingkatannya. Pertama, ini ada bernyanyi ya. Nah, dalam bernyanyi ini menyadarkan anak akan bunyi kata dalam kalimat. Kemudian di word awareness game yang kedua bermain papan frase. Nah, dalam bermain papan frase ini anak diajarkan mengenal bunyi kata dalam frase ya, seperti kacamata. Nah, kacamata itu kan maknanya kacamata ya Bapak Ibu ya, kacamata. Tapi kan sebenarnya kalau dipecah itu bisa menjadi makna yang lain. Jadi ada makna kaca dan maknanya matanya gitu. Nah, kemudian di rhyming games itu ada juga bernyanyi. Nah, bernyanyi di sini anak diajarkan bunyi kata yang mirip dalam kalimat. Nah, kebanyakan kan nyanyian-nyanyian di kita itu ujung-ujungnya tuh Bapak Ibu selalu mirip-mirip ya. Misalnya apa? Nantilah ya, mungkin lebih banyaknya Bu Salma akan membahas ini. Kemudian bermain papan rima. Nah, di bermain papan rima di rhyming games ini anak diajarkan bunyi kata yang mirip ya, tapi berbeda makna ya. Tadi seperti misalnya paku, saku, misalnya duku. Itu kan mirip-mirip tapi maknanya berbeda. Kemudian syllable awareness game. Di sini ada bermain ular tangga syllable. Nah, anak nanti diajarkan melakukan blending ya, segmenting. Tadi ya sudah kita bahas itu seperti apa. Kemudian isolation, kemudian delete, editing, sampai pada substitution. Hanya ini masih tingkatan syllable. Nah, kalau phonemic itu setelahnya. Nah, ini phonemic, anak diajarkan bermain papan phonemic awal, akhir. Nah, anak itu diajarkan melakukan isolation pada fonem awal, misalnya ayam, bunyi depannya apa A, kemudian sate, bunyi belakangnya apa E gitu. Dan kemudian juga melakukan blending, segmenting, deleting, addition, substitution, dan substitution ya pada tingkatan fonem. Jadi menukar-nukar ya, memanipulasi bunyi-bunyi fonem. Menukar-nukar bunyi fonem dalam sebuah kata sehingga bisa terbentuk makna-makna kata yang baru. Selanjutnya, yang selanjutnya itu phonic. Nah, tadi kan saya mengatakan strategi membaca yang kami kenalkan di sini tadi, itu kan berbasis pada fonologi. Jadi pertama tadi ada phonological interaction, yang kedua ini phonic interaction. Apa itu phonic? Phonic ini mengajarkan siswa untuk menggunakan hubungan
huruf dan bunyi ya untuk menerjemahkan teks. Nah, jadi mulai dikaitkan nih antara si simbol huruf dengan bunyi huruf. Kalau di phonological interaction, anak itu baru pada bunyi hurufnya saja, bunyi-bunyian ya, atau bunyi fonem, maaf, bunyi fonem. Nah, kalau di ponik itu sudah mulai dikenalkan huruf-hurufnya. Jadi di phonic interaction itu juga ada beberapa tahapan. Pertama ini mengenalkan nama huruf dan bunyinya, kemudian mengenal huruf kapital dan huruf kecil, membaca suku kata dan kata, mencocokkan kata dan gambar. Nah, ini tahapan di pengajaran phonik. Nah, jadi ketika di pengajaran phonik ini yang paling utama itu adalah mengenalkan tadi si bunyi-bunyian tadi yang sudah dipelajari di phonological interaction, itu ada simbolnya loh. Nah, simbolnya itu adalah huruf ya di kita. Huruf. Nah, jadi ada nama huruf dan bunyi huruf. Nah, kalau huruf vokal seperti A, I, U, E, O, nah itu memiliki nama dan bunyi huruf yang sama. Tapi kalau misalnya huruf konsonan, nah itu nama huruf dan bunyi hurufnya akan berbeda. B, ya, B itu kan seperti huruf B dan E ya. Nah, padahal kan bunyinya bukan B, tapi B, misalnya. Nah, itu dikenalkan kepada anak. Makanya ketika di proses membacanya itu tidak dieja, tapi menggunakan pendekatan atau metode ya, metode bunyi, menggunakan metode bunyi. Jadi bunyi-bunyian si huruf-huruf itu dikenalkan. Nah, selanjutnya di phonic interaction itu menggunakan pendekatan sintetis, Bapak Ibu. Jadi sintetis ya, dari sintetis itu pendekatan part to whole. Jadi siswa belajar membangun kata utuh dari bagian-bagian kecil melalui instruksi eksplisit ya, dalam mengubah huruf menjadi bunyi dan kemudian mencampurnya agar dapat disusun dan dibentuk lagi menjadi bunyi kata yang diucapkan. Ya, jadi tadi kalau istilah sederhananya mah dari yang huruf-huruf ya digabungkan menjadi suku kata digabungkan menjadi kata digabungkan menjadi kalimat gitu. Jadi menggunakan pendekatan sintetis. Nah, pendekatan ini memperkuat asosiasi visual dan auditori Bapak Ibu sebenarnya melalui penelusuran. Jadi memecah bunyi menjadi bagian kecil ini memudahkan siswa ya untuk melakukan decoding pada kata dengan kata-kata multisyllable. Ya, jadi kalau secara umum gitu pendekatan sintetis ini lebih baik digunakan dibanding pendekatan analitis ya, analitik atau ya. Kalau analitik itu kan dari kalimat ya, dari kata langsung gitu. Jadi membacanya itu tidak dipecah menjadi suku kata atau huruf, tapi dari kata-katanya. Nah, tapi ini juga baik kalau digunakan tadi untuk anak-anak tertentu, misalnya anak autis gitu ya. Nah, mereka akan lebih mudah karena visual mereka kan kuat ya. Mereka akan lebih mudah diajarkan menggunakan langsung pendekatan analitik dibanding yang sintetik. Kalau sintetik itu baik secara umum ya. Secara umum itu bagi kebanyakan anak. Kemudian, nah metode yang digunakan untuk mengajarkan fonem dengan grafem ini disebut dengan metode phonik. Jadi menggunakan metode bunyi Bapak Ibu. Jadi di strategi membaca yang kami perkenalkan, nah itu menggunakan metode phonik. Jadi pakai bunyi-bunyian ya, bukan mengeja. Kalau mengeja, penyusunan materi membaca juga dibuat berdasarkan tahapan dari yang termudah ke yang tersulit ya. Yaitu dengan menyusun pola kata yang paling mudah ke pola kata yang paling sulit. Yang pola kata yang paling mudah itu kan misalnya kafi gitu. Kafi ya, itu paling mudah dan terus ke yang paling sulit. Materi membaca berdasarkan pemilihan kata-kata yang juga selain mudah difahami anak dan juga dekat dengan anak. Kemudian penyusunan media pembelajaran ini menggunakan prinsip Elkonin Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting nih dalam nanti proses membaca nantinya. Jadi prinsip penggunaan metode
penggunaan media yang menekankan pada teknik blending, segmenting, deleting, addition, substitution, dan isolation. Ini melalui pemindahan huruf, suku kata, kata, dan kata di hadapan siswa nih harus lihat proses pemindahannya. Ini menggunakan media yang dirancang dengan prinsip dan aturan khusus pada cara penggunaannya. Nah, jadi kalau strategi PBR tadi, strategi pengajaran membaca PBR tadi, sebenarnya kalau untuk phonic interaction-nya itu relatif hampir mirip ya, seperti kita mengajarkan membaca pada umumnya. Hanya prinsip yang paling penting adalah ketika melakukan tadi blending ya, menggabungkan misalnya bunyi p sama u jadi bu, misalnya p sama i jadi bi. Nah, itu tuh proses itu harus terlihat gitu di depan anak gitu. Kemudian ketika penukaran huruf, penggantian huruf, penghilangan misalnya, kemudian penambahan, nah itu terlihat sampai akhirnya si anak itu menyadari bahwa mereka itu ketika membaca bukan membaca simbol-simbol yang asing yang begitu banyak gitu, tapi mereka hanya perlu mengingat konsonan saja, vokal saja yang harus wajib mereka ingat itu vokal saja, karena selebihnya itu hanya penggabungan konsonan ke vokal gitu kan. Baru nanti setelah itu penggabungan dari suku kata menjadi kata gitu kan, kata-kata menjadi kalimat gitu. Itu yang nanti akan memudahkan anak untuk lakukan proses membacanya itu. Mereka tuh gitu, oh sederhana ternyata membaca. Tapi setelah mereka diajarkan dulu phonological interaction-nya. Nah, memang terasa ini ya, seperti terasa berat ya, di phonological interaction-nya panjang gitu. Ya ada, ini kan sebenarnya secara alami ya, dikuasai seorang anak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak yang tidak mengalami hambatan gitu, ini bisa distimulasi dengan lebih cepat, sampai mungkin usia 3 atau 4 tahun itu sudah siap diajarkan membaca. Nah, tapi kalau misalnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus misalnya ya, atau tadi disleksia, mereka tidak bisa di usia 7 tahun pun diajarkan langsung membacanya, karena ada kemampuan phonological awareness-nya yang tertinggal, karena tadi fungsi otaknya, saraf di otaknya tidak berfungsi gitu untuk melakukan proses itu, sehingga harus diajarkan. Nah, itu tadi kalau phonological awareness-nya sudah dikuasai dengan baik, itu sudah otomatis membacanya itu akan mudah. Nah, Bapak Ibu, ini terbukti, ini sudah kami lakukan penelitian ya. Ini tahun 2019 ini sudah juga terbit di jurnal internasional bereputasi, Triindex Scopus Q2. Nah, ini sudah diteliti dan juga dipublish bahwa PBR tadi ya, ketika diajarkan pada anak disleksia, mereka yang tadinya kelas 5 tidak bisa membaca, kelas 5 bayangkan Bapak Ibu, kelas 5 SD belum bisa baca, itu ada juga yang kelas 4, kelas 2 itu belum bisa baca, kemudian diajarkan dengan strategi ini tadi, dengan mengajarkan phonological interaction-nya terlebih dahulu, baru mengajarkan membacanya. Membacanya pun dengan dia prinsip-prinsip khusus yang mungkin nanti Bu Salma ya yang akan menjelaskan detail seperti apa. Nah, diajarkan dengan cara itu baca gitu. Ini anak hambatan membaca mulai kelas 1 SD sampai kelas 5 SD masih belum bisa baca nih kan. Phonological interaction-nya diajarkan. Nah, ini itu tidak dikan ya. Jadi kalau di Indonesia memang kami ya belum ada itu, kami ini gitu untuk menyebarluaskan informasi ini agar nantinya juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya, dan ini sudah dilakukan penelitian dan sudah dipublikasikan secara internasional. Nah, kalau anak usia saja bisa, ya anak yang memiliki hambatan saja bisa, lagi anak yang tidak. Nah, itu pun anak sudah naik awareness, apalagi misal
yang gitu ya. Tidak menunggu sampai 4 tahun. Misalnya kalau kita stimulasi phonological awareness ini 3 tahun pun juga sudah bisa membaca gitu. Nah, ternyata di sinilah titiknya di kemampuan phonological awareness-nya. Jadi juga jangan coba-coba juga nih Bapak Ibu, misalnya anak yang dia belum memahami bahasa ya, bahasa lisan gitu. Bicara belum lancar, terus bahasa reseptif juga belum terkuasai dengan baik, terus tiba-tiba ingin diajarkan membaca. Oh, karena usianya sudah 8 tahun misalnya, nanti terlambat. Kan udah 8 tahun, tapi bahasanya pun dia masih belajar. Nah, ini belum bisa karena prerequisite-nya atau prasyarat dari keterampilan membacanya tadi kan belum dikuasai. Kan bahasa itu nomor 1 ya Bapak Ibu tadi, kalau di tangga yang tadi itu, di kemampuan bahasa itu nomor 1 gitu. Baru nanti setelahnya ke puncaknya itu ada phonemic awareness. Begitu. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, bolehkah anak usia dini diajarkan calistung? Nah, gimana nih Bapak Ibu? Jawabannya tentu boleh ya. Boleh, tapi dengan syarat mereka sudah menguasai kemampuan phonological awareness, khususnya pada phonemic awareness. Nah, mereka harus sudah bisa itu dulu, baru kita ajarkan membaca ya. Kalau untuk berhitung dan menulis kan minggu depan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan lagi, kapan anak dikatakan siap untuk belajar membaca? Kapan? Nah, tadi ketika phonemic awareness-nya sudah terkuasai. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, bagaimana mengajarkan membaca dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak tadi ya, dengan bentuk-bentuk permainan khususnya pada phonological interaction. Nah, ini nanti lebih detail akan dijelaskan oleh Bu Salma. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan lagi, apakah ada media belajar yang memudahkan guru atau orang tua dalam mengajarkan membaca? Nah, ini juga akan nanti disampaikan oleh Bu Salma, Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sharekan. Ya, semoga bermanfaat. Tapi yang jelas pada intinya yang kita lakukan ini hanya berupa ikhtiar ya, syariat gitu ya. Nah, hakikatnya anak itu bisa membaca tadi kembali lagi. Nah, Allah yang sudah menakdirkan. Jadi belum tentu